semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku ya. Seperti biasa, di video kali ini aku mau budgeting untuk bulan Desember. Karena sudah masuk di bulan Desember, jadi sudah saatnya kita menganggarkan gaji yang sudah kita peroleh ke posnya masing-masing. Nah, untuk budgetingnya, seperti biasa aku mulai dari pemasukan dulu ya. Jadi ini udah aku bikin tabel-tabelnya. Jadi ada 3 tabel untuk pemasukan. Nah, nanti untuk 2 tabel selanjutnya adalah untuk rincian pemasukan antara suami dan istri. Nah, untuk bulan ini seperti biasa ada pemasukan dari gaji suami, gaji istri, dan tambahan. Nah, untuk gaji suami bulan ini yaitu sekitar 2.780.000. Jadi sedikit lebih besar daripada bulan lalu. Kemudian untuk gaji istri 900.000 dan ada tambahan yaitu 16.000. Jadi totalnya adalah 3.696.000. Lanjut ke pengeluaran. Seperti biasa pengeluarannya ada kebutuhan pokok, jangka pendek, dan jangka panjang. Kolom kebutuhan pokoknya masih sama seperti bulan lalu ya. Ada budgetnya berapa, aktualnya berapa, balance-nya berapa. Jadi nanti bisa kelihatan budget yang sudah kita anggarkan, nanti yang terpakai itu sejumlah berapa, nanti sisa saldonya atau sisa budgetnya berapa. Karena nanti ada di kebutuhan pokok itu ada beberapa pos yang masih memiliki sisa, jadi tidak seluruhnya terpakai. Kemudian untuk di kebutuhan pokok nanti ada tambahan yaitu untuk skincare. Dulu aku masukkan ke jangka pendek, sekarang aku pindah ke kebutuhan pokok. Terus ada tambahan sumbangan. Jadi nanti tetangga ada yang mau nikah, jadi aku budgetkan di awal bulan seperti ini. Untuk belanja bulanannya aku anggarkan 550. Belanja mingguan pos 1-2 sama yaitu 250 masing-masing. Kemudian untuk BPJS masih sama 107.500 dan 40.000. Nah, untuk transport suami sedikit lebih banyak 650.000. Untuk istri hanya 150 karena aku mungkin jarang pergi untuk bulan Desember. Untuk listriknya 80.000, dana sosial 50.000, SPP anak 130, tabungannya 80.000. Untuk orang tua 300.000 dan skincare 100.000. Yang terakhir untuk sumbangan yaitu aku anggarkan 200.000. Jadi totalnya untuk pengeluaran kebutuhan pokok bulan ini budgetnya adalah 2.937.500. Nah, selanjutnya adalah untuk kebutuhan jangka pendek. Ini aku kasih nama sekarang adalah untuk sinking fund karena semua rata-rata adalah untuk sinking fund. Jadi ada dana raya, dana pajak motor, tabungan emas, dan tabungan buku. Jadi makanya kemarin yang skincare aku pindah ke kebutuhan pokok. Jadi biar penamaannya lebih jelas aja sih. Untuk dana raya hanya aku anggarkan 100.000, pajak motor tetap sama 80.000. Kemudian emas dan buku sama-sama 100.000. Jadi total sinking fund bulan ini 380.000. Yang terakhir adalah saving atau tabungan jangka panjang. Ada tabungan sekolah anak, tabungan keluarga, arisan, dan dana darurat. Jadi semua anggarannya aku minimalkan karena ada kebutuhan lain, yaitu tadi untuk sumbangan. Makanya untuk tabungan anak dan keluarga cuma aku anggarkan 100.000, arisan 100.000, dana daruratnya tetap yaitu 50.000. Jadi total savingnya 350.000. Nah, untuk total budget bulan ini adalah sebesar 3.667.500 rupiah. Jadi dari semua total budgetnya itu masih ada sisa yaitu sebesar 28.500. Nggak banyak sih ya, tapi nanti sisanya ini disimpan dulu. Kalau misalkan nanti kepepet butuh atau kebutuhan yang sudah aku anggarkan itu ada yang kurang, jadi bisa pakai sisa budgetnya ini. Tapi misalkan masih pas atau masih sisa, jadi sisa budgetnya bisa kita sisihkan untuk ikut ditabung di akhir bulan nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah
memasukkan uang-uang gaji yang sudah kita anggarkan ke posnya masing-masing. Jadi ini uangnya sudah aku tukar ke nominal yang kecil ya. Jadi biar nanti dalam memasukkan ke dompet itu lebih gampang dan tidak akan tertukar dengan uang dari kebutuhan yang lain. Jadi ini uangnya sudah aku masukkan satu persatu ke dompet sesuai dengan posnya masing-masing. Seperti biasa, kalau udah aku masukkan uangnya, itu aku tandai di buku biar lebih jelas mana yang sudah dimasukkan uangnya atau yang belum. Untuk belanja mingguan bulan ini, antara pos 1 dengan pos 2 aku anggarkan sama, yaitu 250.000 kan. Biasanya kan sisa budget semuanya baru aku masukkan semuanya ke belanja mingguan, tapi untuk yang bulan ini enggak. Tujuannya adalah biar belajar aja, dengan budget sekian kita harus bisa belanja untuk mingguan. Jadi biar lebih hemat dan masih ada sisa budgetnya juga. Untuk transportnya, untuk aku pribadi cuma aku anggarkan 150 karena rencananya untuk bulan Desember ini kemungkinan aku jarang keluar atau jarang kerja, makanya anggarannya cuma sebesar itu 150 dan semoga cukup sampai akhir bulan nanti. Sedangkan untuk listrik juga aku kurangi 20.000 karena kemarin kan masih sisa lumayan banyak ya, aku anggarkan 100.000. Terus untuk tabungan anak itu kenapa beda-beda tiap bulan, karena aku sesuaiin dengan jumlah minggu dalam satu bulan. Soalnya kan anakku itu nabungnya itu seminggu sekali, jadi kalau misalkan ada 5 minggu ya aku anggarkan 100.000. Kalau satu bulan 4 minggu, jadi aku anggarkannya hanya 80.000. Jadi tiap nabung itu 20.000, asalkan rutin, insya Allah nanti kalau terkumpul itu alhamdulillah banget hasilnya. Nah, untuk sumbangannya tadi kan sudah aku sebutkan, rencananya kan bulan ini ada tetangga yang mau ada hajat atau ada yang mau nikah, ada yang mau lahiran. Jadi dana ini aku anggarkan selalu di awal bulan seperti ini, biar nanti kalau pas waktunya sumbangan itu uangnya sudah ada gitu loh. Jadi nggak mikir-mikir lagi uangnya dapat dari mana nanti. Sisanya adalah untuk sinking fund dan untuk saving. Jadi rata-rata untuk bulan ini aku pakai nominal yang sekecil mungkin dari masing-masing budget. Karena kebutuhan bulan ini lumayan banyak. Karena ditambah tadi ya ada sumbangan. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya budgeting kan kita bisa mengatur seberapapun uang yang masuk, kita bisa mengaturnya agar digunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang terlalu sedikit atau tidak ada yang terlalu banyak. Jadi sesuai dengan gaji yang kita peroleh pada bulan itu. Nah, ini untuk dana darurat tadi kan yang bulan lalu tidak terpakai, jadi terkumpul 100.000 untuk bulan ini. Jadi seberapapun dana yang masuk atau gaji yang kita terima, kita bisa mengaturnya dengan sebaik-baiknya dan kita syukuri aja. Sisanya berapapun itu, sedikit entah itu banyak, tetap kita harus bersyukur karena bulan ini kita masih diberikan rezeki yang masih bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini untuk yang sisa budget tadi 28.500 aku sendirikan biar tidak tertukar dengan uang-uang yang lain. Alhamdulillah untuk budgeting bulan Desembernya sudah selesai. Uangnya sudah kita pilah-pilah. Nah, ini untuk yang aku masukkan ke dompet adalah untuk belanja mingguan yang pos 1 dan untuk transport istri, yaitu 150.000-nya tadi. Jadi aku masukkan ke dompet, sisanya masih aku taruh di yang dompet disiplin biar tidak tertukar nanti uangnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya dalam mengatur keuangan ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.